Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, aku Tiara Azahra dari Divisi Kajian Keilmuan Himan. Kita langsung aja masuk ke soal nomor 1. Diketahui gaji guru per bulannya di sebuah kota berdistribusi normal dengan nilai rata-rata gaji per bulan sebesar 50.000 dolar dan standar deviasi 5.000 dolar jika sampel diambil sebanyak 25 orang guru. A. Hitunglah probabilitas bahwa rata-rata gaji guru lebih dari 52.000 dolar. Dan B. Hitunglah probabilitas bahwa rata-rata gaji guru kurang dari 47.000 dolar. Kita langsung masuk ke jawaban yang nomor 1. Eh, Sebelum menjawab itu, kalian harus cari dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, untuk nomor 1 ini, yang diketahui itu ada eh, rata-ratanya. Rata-rata gaji per bulannya itu sebesar ini yang 50.000 dolar. Nah, kita masukkan di sini dengan lambang mu 50.000 dolar dan ada standar deviasinya itu sebesar 5.000 dolar. Kita masukkan standar deviasinya 5.000 dolar dan untuk sampel yang diambilnya itu sebanyak 25 orang guru. Nah, yang ditanyakannya itu untuk yang A, hitung probabilitas bahwa rata-rata gaji guru itu lebih dari 52.000 dolar. Dan yang B itu kurang dari 47.000 dolar. Kita langsung jawab aja untuk yang pertama. X-nya itu ialah yang ditanyakan. Yang ditanyakannya itu kan 52.000 dolar. Nah, kita bikin kayak gini grafiknya. Untuk yang tengah ini, garis tengah ini, nah, yang garis tengah ini rata-rata dari keseluruhannya yaitu 50.000 dolar. Dan untuk yang X ini, yang garis sampingnya ini, yang sebelah kanan ini, yang ditanyakan yaitu 52.000 dolar. Karena di sini yang ditanyakannya itu bahwa rata-rata gaji itu lebih dari 52.000 dolar, maka kita arsir ke sebelah kanan. Karena yang lebih dari 52.000 dolar ini sebelah kanan setelah titik-titik yang X ini. Karena kalau sebelum titik-titik yang X ini, maka itu kurang dari 52.000 dolar. Seperti itu. Kita langsung saja masuk ke rumus. Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan standar deviasinya. Nah, X-nya itu 52.000 dolar dikurangi dengan 50.000 dolar. Nah, dibagi dengan 5.000 dolar. Hasilnya itu 0,4. Kemudian kalian nanti pas ujian harus punya perinan eh, tabel Z. Nah, kita cari di tabel Z itu Z-nya itu 0,4. Hasil di tabel itu hasilnya segini, 0,1554. Nah, kita langsung cari probabilitas yang lebih dari 52.000 dolar. P X lebih besar dari 52.000 dolar. Sama dengan 0,5. 0,5 itu karena kan satu satu ini tuh jumlahnya 1. Kan ini tuh dibagi 2, maka tiap sisi kanan dan sisi kiri itu masing-masing besarannya itu 0,5. Maka kita di sini cantumkan 0,5 karena kita di sini yang 52.000 dolar ini hanya eh, menggunakan setengah saja, maka di sini 0,5 dikurangi dengan 0,1554. Dari mana 0,1554? Yang yaitu dari sini Z 0,54 yang dicari di tabel. Nah, kemudian dikurangi hasilnya itu 0,3446. Untuk dijadikan persentase, maka dikalikan 100. Hasilnya itu 34,46%. Jadi, probabilitas rata-rata gaji guru lebih dari 52.000 dolar sebesar 34,46%. Nah, kita langsung ke yang B. Untuk yang B itu kurang dari 47.000 dolar. Nah, yang ditanyakannya itu yang kurang dari 47.000 dolar. Karena barusan itu lebih dari
$52.000 ke sebelah kanan, maka kalau ini $47.000 itu ke sebelah kiri, karena nilai tengahnya itu kan si mu-nya itu 50.000. Nah, karena ini 47.000, maka kita ambil ke sebelah kiri karena lebih kecil dari 50.000. Dan yang ditanyakannya lebih kecil dari 47.000, maka arsirnya yang paling kiri setelah titik-titik X ini. Seperti itu. Kita masuk saja ke rumus. Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan standar deviasinya. Untuk X-nya itu yang ditanyakannya $47.000 dikurangi dengan $50.000 atau rata-ratanya. Kemudian dibagi dengan standar deviasinya $5.000. Hasilnya itu min 0,6. Nah, untuk eh, untuk ini, cari di tabelnya itu jangan yang minus, tapi yang eh, positif, jangan yang negatif. Karena negatif ini hanya menandakan bahwa data ini tuh adanya di sebelah kiri. Nah, seperti itu. Nah, untuk cari di tabelnya itu tetap yang positif. Z 0,6 itu sama dengan 0,2257. Langsung kita ke probabilitas yang kurang dari $47.000. P X kurang dari $47.000 sama dengan 0,5. Nah, kenapa 0,5? Karena kita hanya menggunakan ini setengahnya. Setengahnya itu sebelah kiri sini. Karena kan ini udah dibatas ya di tengahnya pakai mu yang $50.000. Nah, 0,5 dikurangi 0,2257. 0,2257 ini dari si yang Z 0,6. Ingat ya, cari di tabelnya itu jangan minus walaupun ini hasilnya minus, tapi untuk cari di tabelnya itu tetap yang positif. Karena minus ini hanya sebagai penanda bahwa ini tuh ada di sebelah kiri. Nah, atau kurang dari gitu. Nah, hasilnya itu dari selisih ini tuh hasilnya 0,11285. Untuk mencari persentasenya itu dikali 100, maka hasilnya 11,285 dan dibulatkan ke atas menjadi 11,29%. Jadi probabilitas rata-rata gaji guru yang kurang dari $47 sebesar 11,29%. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak dari nomor 1? Apa ada yang masih bingung? Atau udah cukup langsung lanjut aja? Kita lanjut aja ya. Nah, nomor 2 ini, sebuah mesin menghasilkan komponen produk dengan standar deviasi panjang 1,6 cm. Jika diambil sampel acak sebanyak 64 komponen dan sampel ini memiliki panjang rata-rata 90 cm, konsumen akan menolak komponen tersebut jika kurang dari 88 cm atau lebih dari 92 cm. Dengan menggunakan interval kepercayaan sebesar 95%, apakah estimasi interval panjang rata-rata komponen tersebut masih dapat diterima oleh konsumen? Nah, biasakan kita nulis dulu diketahui dan ditanyakannya. Nah, di sini itu diketahui yang paling pertama itu ada standar deviasi. Standar deviasinya itu 1,6 cm. Nah, di sini itu standar deviasinya milik si populasi, bukan punya si sampel, karena si standar deviasi ini diketahuinya sebelum adanya sampel diambil kayak gitu. Nah, maka di sini lanjut ke rata-rata sampelnya. Untuk rata-rata panjang sampel yang ada itu 90 cm. Nih, yang ini 90 cm rata-ratanya. Kemudian kita masukkan interval kepercayaannya. Untuk interval kepercayaannya itu di sini sebesar 95%. Nah, 95%. Dan eh, ini tuh nanti kita cari di tabel. Selanjutnya untuk banyak sampelnya. Nah, untuk banyak sampelnya itu sebesar 64 komponen. Kita tulis di sini N sama dengan 64. Itu tuh untuk banyak sampelnya.
Nah, kemudian ditanyakan, apakah estimasi interval panjang rata-rata komponen tersebut masih dapat diterima oleh konsumen? Kita langsung jawab aja. Untuk eh, untuk rumusnya itu X bar plus minus Z eh, alfa per 2 dikali standar deviasi dibagi akar N. Nah, untuk X barnya itu ialah rata-rata dari sampel. Nah, ini rata-rata sampelnya kan 90, kita masukkan di sini 90. Plus minus 1,96. 1,96 ini dari ini. Nah, interval kepercayaannya kalau udah cari di tabel. Tapi kan Bapak juga ngirim ya, Bapak juga ngasih kalian di materinya. Nah, nanti kalian tinggal tulis aja dari materinya. Ini tuh ada 90, tingkat kepercayaan 95% tuh berapa sih ininya kayak gitu. Nah, kita masukkan ke sini 1,96 dikali standar deviasinya itu 1,6 cm yang ini. Masukkan ke sini 1,6 cm dibagi akar N. N-nya itu barusan 64. Nah, kita akarkan 64. Sama dengan 90 plus minus hasil dari 1,96 dikali 1,6 per akar 64 itu hasilnya 0,392. Nah, kita jabarkan di sini. Karena ini di sini ada lambangnya plus minus, maka kita rincikan satu persatu. Yang dari plus dulu 90 ditambah 0,39. Ini dibulatkan ya ke bawah karena akhirnya cuma 2 di bawah 5. Jadi cuma 0,39 sama dengan 90,39. Nah, ini hasil dari penjumlahannya. Nah, untuk pengurangannya itu 90 dikurangi 0,39 sama dengan 89,61. Jadi kalian jangan lupa ya kalau udah dikalikan si ini dengan standar deviasi dan jumlah eh, sampelnya harus dijabarkan plus dan minusnya. Nah, jadi di sini itu untuk yang paling terkecil itu hasilnya 89,61 lebih kecil dari sama dengan X bar, lebih kecil sama dengan 90,39. Nah, kita lihat lagi ke soalnya. Konsumen akan menolak komponen tersebut jika kurang dari 88 cm atau lebih dari 92 cm. Jadi kalau komponen tersebut panjangnya kurang dari 88 cm dan lebih dari 92 cm itu, konsumen akan menolak. Nah, kita lihat jawaban yang barusan udah dihitung, bahwa di sini itu tidak kurang dari 88 cm dan tidak lebih dari 92 cm. Maka, ini untuk kesimpulannya, dengan interval kepercayaan 95%, estimasi interval panjang rata-rata komponen itu masih dapat diterima oleh konsumen karena komponen tidak kurang dari 88 cm dan tidak lebih dari 92 cm, yaitu sebesar 89,61 kurang dari sama dengan X bar kurang dari sama dengan 90,39. Kita lanjut ke nomor 3. Sebuah perusahaan manufaktur baterai mengklaim bahwa umur rata-rata baterai hasil produksinya adalah 2,1 tahun. Inspektur Pengendalian Kualitas Produk melakukan survei pada seluruh pelanggan untuk mengetahui daya tahan produk baterai produksi perusahaan. Nah, ini ada data hasil survei yang dikumpulkan. Datanya itu kan ada 10 data. Nah, ini untuk umur baterai per datanya. Kemudian, jika standar deviasi populasi umur rata-rata baterai adalah 0,17 tahun, dengan menggunakan nilai signifikansi sebesar 5%, lakukan pengujian hipotesis untuk membuktikan klaim perusahaan. Seperti biasa, kita cari dulu diketahuinya apa. Nah, untuk di sini itu diketahui eh, rata-rata dari populasinya. Nah, rata-rata dari populasi itu maksudnya dari keseluruhannya. Di sini kan diketahui 2,1 tahun bahwa perusahaan itu mengklaim umur rata-rata baterai hasil produksinya. Jadi hasil
seluruh yang diproduksinya itu 2,1 tahun. Selanjutnya di sini ada N. N itu jumlah dari sampel yang diambil. Nah, di sini ada Inspektur Pengendalian Kualitas Produk melakukan survei pada 10 pelanggan. Nah, ini kita masukkan ke N. N-nya itu 10. Nih, 10. Kemudian X bar. X bar itu rata-rata dari si sampelnya. Nah, karena di sini nggak diketahuin rata-rata dari sampelnya, maka kita jumlahkan dulu umur baterai semua dari data si sampel ini. Nah, kita jumlahkan umur baterai yang 1 sampai ke 10 jumlahkan, kemudian dibagi dengan 10. Nah, itu tuh cara untuk mencari rata-rata si sampel ini. Setelah itu, eh, nah di sini setelah ditambahkan kemudian dibagi hasilnya itu rata-rata dari si sampel itu 2,14 tahun, 2,14 tahun. Selanjutnya ada standar deviasi nih. Karena di sini standar deviasi populasi ya, bukan stempel, tapi populasi, umur rata-rata baterai ialah sebesar 0,17 tahun. Jadi di sini menggunakan eh, lambangnya itu seperti ini untuk standar deviasi populasi dan 0,17 tahun. Nah, di sini ada nilai signifikansinya sebesar 5%. Nilai signifikansinya itu 5%. Kita masukkan ke sini yang alfa 5%. Kemudian dijadikan desimal itu 5% kalau jadikan desimal itu hasilnya 0,05. Nah, untuk ini yang min 2,330 dan 2,330 itu ada di materi yang Bapak kasih. Kenapa kenapa di sini ngambil dua yang minus dan yang positifnya? Karena di sini itu menggunakan hipotesis dua arah atau two tail. Nah, di sini ya, karena menggunakan hipotesis dua arah atau two tail, maka kita ambil dua-duanya, yang negatif dan positifnya. Kemudian di sini ditanyakan, lakukan pengujian hipotesis untuk membuktikan klaim perusahaan. Jadi kita harus menguji hipotesisnya, apakah si perusahaan ini mengklaim benar atau tidak, kayak gitu. Nah, di sini kita menggunakan hipotesis dua arah. Kenapa? Karena kita itu mencari apakah klaim perusahaan tersebut benar atau tidak. Nah, di sini mu-nya itu kan 2,1. Yang diklaim perusahaan itu kan rata-ratanya itu 2,1. Jadi, untuk H0-nya itu mu sama dengan 2,1. Dan untuk HA-nya itu mu tidak sama dengan 2,1. Nah, kenapa kita nyari dua arah? Karena kita akan menguji apakah klaim tersebut benar atau tidak. Nah, kemudian kita masuk ke dalam rumus. Rumusnya itu ZH, karena di sini yang diketahuinya itu standar deviasi populasi. Nih, yang lambangnya itu kayak gini. Kemudian kita masukkan X bar-nya itu 2,14 dikurangi mu 0-nya itu 2,1 dibagi dengan dibagi dengan standar deviasinya itu 0,17 dibagi akar 10. Hasilnya 2,14 dikurangi 2,1 itu 0,04 dibagi dengan 0,05375872. Nah, sebenarnya ini tuh bisa aja diperkecil atau bulatkan, tapi sebisa mungkin dibulatkannya di akhir saja. Nah, makanya di sini dimasukin semuanya hasil hitungan dari si 0,17 dibagi akar 10. Nah, hasil dari 0,04 dibagi 0,05 sekian ini hasilnya 0,74. Kita masukkan rumus untuk tolak H0 jika ZH lebih kecil dari min Z alfa per 2. Nah, di sini kita masukkan ZH-nya itu Z hitung. Jadi, Z yang udah kita hitung itu berapa? Nah, ini Z hitung itu ini ya, 0,74. Jadi, kita masukkan ZH-nya 0,74.
lebih kecil atau kurang dari min Z alfa per 2. Nah, ini tuh dari mana sih min Z alfa per 2 itu? Dari yang barusan, karena yang dua arah itu kita ambil dua-duanya yang ini. Nah, yang min 2,330 kita masukkan ke Z alfa per 2. Kayak gitu. Nah, sekarang yang positifnya. ZH lebih besar dari Z alfa per 2. Kita ZH-nya masukin, yaitu yang ini 0,74 yang sudah dihitung sebelumnya. 0,74 lebih besar dari 2,33. Nah, ini tuh yang positifnya. Kalau ini yang pertama itu yang negatifnya, kalau yang kedua ini yang positifnya. Karena yang pertama ini tidak relevan ya, karena kan 0,74 itu tidak lebih kecil dari minus ya. Minus itu pasti lebih kecil dari yang positif. Nah, kan ini jadi eh, gagal. Nah, untuk yang kedua juga sama. 0, itu tidak lebih besar dari 2. Maka di sini juga gagal. Nah, untuk tolak H0 ini di sini itu gagal tolak. Jadi, untuk kesimpulannya H0, H0 diterima. Maka eh, terbukti bahwa umur bentar. Maka terbukti bahwa umur rata-rata baterai hasil produksinya itu sesuai klaim perusahaan. Jadi, si eh, perusahaan itu mengklaim 2,1 kan rata-ratanya. Nah, klaimnya itu sesuai gitu sama yang udah diuji kayak gitu. Lanjut kita ke nomor 5. Karena ini bobot yang paling besar, jadi sebisa mungkin kalian kerjakan di awal. Jangan di akhir, takutnya nggak keburu. Karena ini bobotnya 40. Nah, seorang mahasiswa manajemen melakukan sebuah penelitian tentang pengaruh tinggi badan ayah terhadap tinggi anak. Berikut sampel data tinggi badan dalam sentimeter dari 10 orang ayah dan anak. Nah, di sini ada datanya, tinggi ayah yang ini, dan untuk tinggi anak yang ini. Nah, kemudian ditanyakan, buatlah persamaan regresi. Kemudian yang B, berapakah tinggi badan anak ketika tinggi badan ayahnya adalah 164? Dan bagaimana derajat hubungan antara tinggi badan ayah dengan tinggi badan anak? Jelaskan. Nah, untuk yang D ini nanti aku kasih susulan ya jawabannya. Karena takutnya ada kesalahan. Kita langsung aja eh, jawab yang nomor 5 ini. Sebelumnya kita lihat dari data ini. Nah, untuk tinggi ayah itu, karena yang mempengaruhi, kan ini pengaruh tinggi badan ayah terhadap tinggi anak, yang mempengaruhi itu kita ubah menjadi X. Nah, di sini X. Nah, untuk yang dipengaruhi itu tinggi tinggi anak, maka kita ubah jadi Y. Kita masukkan dari yang ada di atas, data-datanya masukkan, ini tinggi badan ayah, dan yang Y ini tinggi badan anak. Kemudian kita buat X kali Y-nya. Nah, kita masing-masing per data ini dikalikan. X pertama dikalikan dengan Y pertama, kemudian X kedua dikalikan dengan Y kedua, dan seterusnya sampai data ke 10. Kemudian kita di sini cari X kuadratnya. Kuadratkan tiap per datanya si X ini. Kayak misalnya ini nih, eh, data X yang ke satu ini dikuadratkan. Jadi 158 dikuadratkan, hasilnya itu 24.964. Kemudian X yang kedua dikuadratkan, hasilnya ini. Dan sampai akhir. Dan yang Y juga sama dikuadratkan, kayak barusan yang X. Nah, untuk data Y yang pertama ini kan 163 dikuadratkan hasilnya itu 26.569 dan seterusnya sampai akhir. Setelah semuanya dikalikan dan dikuadratkan, kita jumlah per masing-masing barisnya. Nah, ini
Untuk X itu dijumlahkan hasilnya itu 1686. Dan untuk yang Y itu dijumlahkan hasilnya 1690. Dan yang X kali Y ini dijumlahkan hasilnya 285.182. Dan untuk yang X kuadrat ini dijumlahkan hasilnya 284.666. Dan untuk yang Y kuadrat ini dijumlahkan dengan hasil 286.056. Nah, di sini kasih keterangan ya, biar gak keliru gitu. Untuk X itu tinggi ayah, dan untuk Y itu tinggi anak. Kita langsung ke pertanyaan yang A. Kan disuruh untuk mencari persamaan regresinya. Nah, untuk mencari persamaan regresi itu, kita cari dulu si A-nya. Nah, untuk rumus A-nya itu emang lumayan panjang ya, makanya kalian harus benar-benar nyatet gitu di catatan kalian, karena kan nanti open book. Nah, ini untuk rumus mencari A itu, sigma X kuadrat dikali sigma Y dikurangi sigma X dikali sigma X kali Y, dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, untuk sigma itu jumlah ya. Jadi ini tuh jumlah X kuadrat. Nah, jumlah X kuadratnya itu kan yang ini ya. Nah, nih jumlah X kuadrat tuh yang ini. Jadi, kita masukkan ke sini jumlah X kuadrat dikali dengan jumlah Y. Jumlah Y itu yang ini. Nah, 1690 dikurangi dengan sigma X atau jumlah X dikali dengan jumlah X kali Y, yaitu 285.182. Dibagi N-nya itu jumlah datanya. Jumlah datanya itu kan ada 10, maka di sini N-nya itu 10 dikali, titik ini tuh kali ya. Nah, titik ini tuh kali. Dikali dengan 284.666, yaitu sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat itu ini hasilnya. Kemudian dikurangi dengan sigma X 1686 dan dikuadratkan sigma X ini. Nah, langsung aja kita eh, silkan 284.666 dikali 1690 itu hasilnya 481.85.540 dikurangi ini dikali ini, yaitu hasilnya segini, 480.816.852 dibagi dengan 2.846.660 dikurangi dengan 2.842.596. Nah, hasil dari selisih ini yaitu 268.688 dibagi dengan 4.064. Nah, hasilnya untuk yang A itu 66,11. Selanjutnya kita mencari yang B-nya. Nah, untuk B-nya itu N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kemudian dikuadratkan. Untuk N-nya itu 10 atau banyak data ya, N itu banyak datanya 10. Kemudian sigma XY-nya itu segini, ada kan di atas yang udah dijumlahkan. Kemudian dikurangi sigma X-nya segini, dikali dengan sigma Y-nya segini. Jadi, masing-masing itu dijumlahkan dulu. 10 dikali ini, kemudian eh, sigma X dikali sigma Y. Nah, nanti setelah dua-duanya ketemu, baru dikurangkan si dua ini. Kemudian di sini dibagi dengan 10 dikali dengan 284.666 dikurangi 1.686 dikuadratkan. Nah, ini untuk hasilnya 2.480 dibagi dengan 4.064 sama dengan 0,61. Nah, ini untuk hasil yang B ya. Hasil yang B itu 0,61. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya untuk mencari barusan itu
disuruh mencari persamaan regresi kan. Nah, untuk rumusnya itu Y sama dengan A plus BX. Tadi kan udah dicari A-nya itu berapa, yaitu 66,11. Dan untuk B-nya itu yang ini 0,61. Nah, ini kita masukkan X-nya. Kemudian di sini yang B itu menginterpretasikan berapakah tinggi badan anak ketika tinggi badan ayahnya itu 164 cm. Nah, kita masukkan ke X-nya, si 164 cm ini kita masukkan ke X-nya. Jadi, Y sama dengan 66,11 ditambah 0,61 dikali dengan 164, atau si X-nya ini 164. Nih, barusan kan ini masih X ya, yang sebelum B ini. Nah, kita di sini jadi masukkan 164, karena yang ditanyakannya itu jika tinggi badan ayahnya itu 164. Maka di sini hasilnya, jadi ini dikalikan dulu 0,61 dikali 164, kemudian ditambahkan 66,11. Hasilnya itu 166,15. Jadi, ini untuk kesimpulan yang B. Jadi, ketika tinggi badan ayah 164 cm, maka tinggi badan anak adalah 166,15. Kita lanjut aja ke yang C, ini yang terakhir. Bagaimana derajat hubungan antara tinggi badan ayah dengan tinggi badan anak? Jelaskan. Nah, untuk rumusnya ini yang R sama dengan N atau banyak data dikali dengan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Dibagi dengan akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dan dikuadratkan. Dikali dengan N atau banyak data dikali dengan sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan. Nah, kita masukkan saja angka-angkanya. Untuk N itu masih sama karena ini masih satu soal. Jadi untuk banyak datanya itu 10 dikali dengan sigma XY. Kan untuk sigma XY yang gitu-gitu itu kan udah dihitung ya di atas di tabel yang sebelumnya yang di awal dihitung. Maka tinggal masukkan aja jumlah-jumlahnya per barisnya itu. Nah, kita masukkan. Kemudian untuk hasilnya itu 2.480 dibagi akar 18.125.440. Nah, sama dengan 2.480 dibagi dengan 4.257,4. Hasilnya itu 0,583. Dan di sini juga Bapak tuh ngasih di materinya, jadi eh, hubungan seberapa besar atau seberapa kuat hubungannya gitu dari angka-angkanya dan penjelasannya kayak gitu. Nah, di sini untuk kesimpulannya itu jadi derajat hubungan antara tinggi badan ayah dengan tinggi badan anak itu cukup kuat. Nah, untuk angka 0,583 ini termasuk ke dalam cukup kuat. Dari saya, terima kasih yang udah ngeluangin waktunya buat join. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.